Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sebagai hamba Allah yang Allah pada hari ini masih mempersinggahkan kepada kita usia, umur panjang, dan kesehatan yang prima, dengan iman, dengan ingin meraih takwa kepada Allah, kita hadir di Baitul Qudus ini tidak lain dan tidak bukan mengharapkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, sekaligus kita sebagai pencinta dan berlanjut di salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa di subuh yang berbahagia ini, tepatnya tanggal 10 bulan Mei 2026, 3 bulan yang lalu kita berdiskusi dengan Dr. Dimas. Beliau adalah spesialis jantung. Kita hadirkan kemarin untuk mengisi bagaimana dengan berbagai tantangan hidup ini terasa juga ada getaran di dada kita, ada denyut jantung kita yang mungkin meningkat. Justru karena itulah kehadiran Pak Dokter ini ada solusi untuk meredakan badabok-dabok jantung kita. Dia bukan semua dia. Jadi tema yang akan dibawakan oleh Dr. Dimas nanti, bagaimana menjaga jantung tetap sehat agar iman kita lebih kuat. Masya Allah. Ini dokter yang ke-6. Ada dulu Dr. Edo, spesialis di dalam. Ada Dr. Irfan, ahli urologi, membahas tentang ginjal, prostat. Ada Dr. Haris mengenai bagaimana mendidik anak menjadi anak sehat, termasuk Dr. Taufik bagaimana menjaga kandungan, termasuk Dr. Irfan, ahli bedah. Apa lantas kalau ada sakit orang di bedah terus sudah, ini langkah terakhir. Karena itu sebelum Dr. Dimas ini memberikan pencerahan, kami ingin memberikan
penghargaan kepada dia, dan penghargaan ini diserahkan oleh fungsi kita Ustaz Haji Nazmi Hasan MHD kepada Pak Dr. Dimas untuk dapat menerimanya dengan sepenuhnya. Tunggu. Haji dengan terima kasih. Untuk ini mimbar serahan ini kami serahkan kepada Pak Dokter sampai jam 6:05. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul menunaikan sholat subuh berjamaah di subuh pagi berbahagia ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Dr. Dimas Arya Umara, spesialis jantung dan pembuluh darah yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Toko Pekan, Aceh Barat Daya. Ini suatu kehormatan bagi saya. Sekitar 3 bulan yang lalu Bapak Suhardi menugaskan saya untuk dapat memberikan sedikit edukasi kepada Bapak Ibu jamaah subuh mengenai penyakit jantung. Bapak Ibu seluruh jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa jantung itu tidak terlalu besar. Dia ukurannya hanya 1 genggaman tangan kita saja Bapak Ibu. Dia berada tepat di tengah dada kita di dalam dan agak sebelah kiri. Fungsi jantung itu memiliki fungsi dan tugas berbeda dengan organ-organ tubuh yang lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Hanya saja semua organ di dalam tubuh kita bekerja untuk satu tujuan, agar kita dapat menjalankan tugas, kita dapat beribadah, kita dapat menggerakkan seluruh organ-organ tubuh kita. Dan salah satu fungsi utama dari jantung adalah memompa darah. Jantung memompa darah sekitar 100.000 kali per 24 jam atau per hari Bapak Ibu. Jadi memang setiap detiknya selalu berdetak. Oleh karena itu kita harus tahu dan bagaimana cara menjaga kualitas jantung agar hidup kita lebih sehat Bapak Ibu sekalian. Selain fungsinya untuk mengalirkan darah, jantung itu bergerak atas izin Allah karena ada pacemaker sendiri. Apa pacemaker sendiri? Itu adalah arus listrik sendiri Bapak Ibu. Jadi dia memiliki arus listrik sendiri seperti gardu listrik sendiri untuk dapat berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika ada gangguan dari elektrik dari jantung terlalu tinggi, itu dinamakan berdebar. Kadang-kadang kita terlalu berdebar, tapi itu hal yang normal apabila kita melakukan aktivitas fisik yang terlalu tinggi, kita agak sedikit ada pikiran, nah itu akan meningkat nadinya. Nah itu biasanya pada saat kita istirahat akan turun kembali. Nah itu tidak bermasalah. Tetapi kalau misalnya muncul bermasalah apabila berdebar terlalu tinggi dan tidak bisa kembali lagi ke normal. Biasanya kita merasakan keluar keringat dingin, seperti berdebar tidak hilang-hilang. Nah itu kita namakan takiaritmia. Nah itu harus kita segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya dari irama elektrik ini, dari irama jantung ini,
Apabila terlalu pelan, maka kita sebut dengan biasanya muncul gejala lemas. Oh, baik. Biar gede suaranya. Oh iya, baik. Maaf Bapak Ibu ya. Jadi apabila irama jantungnya itu terlalu lemah, biasanya juga kita mengeluh agak sedikit hoyong, pusing, hampir hitam. Nah, itu merupakan gejala jantung lemah yang diakibatkan irama jantung yang terlalu lemah. Jadi normalnya adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit. Tapi kalau di atas 100 kali per menit itu takikardi atau berdebar, di bawah 60 kali per. Oh, di sini ya, baik. Taruh aja di situ. Iya. Gitu aja. Iya. Sini. Iya. Ya, baik. Jadi kalau misalnya di bawah 60 kali per menit itu kita sebut dengan bradikardi atau irama jantung terlalu lambat, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya, jantung itu memiliki pembuluh darah yang kita sebut dengan arteri koroner. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Pembuluh darah arteri koroner ini memperdarahi jantung, Bapak Ibu, supaya otot jantung mendapatkan makanan sehingga dapat berkontraksi dengan baik. Pembuluh darah arteri jantung ini terdiri dari cabang utama dibagi ke cabang depan dan depan sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi tidak banyak. Tetapi efeknya apabila tersumbat itu dapat mengakibatkan otot jantungnya itu tidak baik dalam berkontraksi yang kita sebut dengan penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, tapi gejalanya seperti apa Bapak Ibu? Gejalanya biasanya muncul adanya nyeri dada kalau misalnya terjadi penyumbatan pembuluh darah arteri koroner. Nyeri dada di bagian tengah agak sebelah kiri seperti tertimpa beban berat, disertai dengan keluar keringat dingin, bisa diakibatkan karena peningkatan aktivitas atau setelah kita melakukan kegiatan yang agak sedang atau berat. Nah, itu misalnya gejala dari penyumbatan dari arteri koroner. Lalu di jantung ada apa lagi? Di jantung ada katup. Katup itu seperti klep. Misalnya ada aliran, ada klep supaya aliran airnya itu tidak kembali ke tempat yang lebih rendah. Nah, di jantung kita juga diciptakan Allah sudah memiliki klep, sehingga kita dan aliran jantung itu terus mengalir tanpa kembali ke bagian bawah. Nah, di sini kita bisa melihat penyakit jantung itu terjadi biasanya ada faktor risiko, Bapak Ibu sekalian. Faktor risiko apa saja yang perlu kita perhatikan apabila kita sudah berumur di atas umur 45 sampai di atas umur 50 tahun, yaitu yang pertama adalah darah tinggi. Darah tinggi ini apabila tekanan darah di atas 140 mm air raksa atau waktu kita datang ke puskesmas tekanan darah di atas 140. Nah, itu adalah tekanan darah tinggi. Yang pertama kita harus lakukan apa? Kita harus memodifikasi gaya hidup. Gaya hidup kita sehat, habis sholat subuh kita harus berjalan minimal 30 menit, olahraga ringan. Nanti hari selanjutnya kita tingkatkan lagi 100 meter, kita tingkatkan lagi 200 meter, karena memang jantung itu harus dilatih dengan olahraga, Bapak Ibu. Lalu apa modifikasi gaya hidup lainnya? Kita makan makanan yang sehat, yang untuk mengurangi tekanan darah, yaitu makanan-makanan yang rendah garam. Garam yang dianjurkan adalah 2.300 mg per hari bagi orang yang tidak dengan hipertensi. Namun pasien-pasien dengan hipertensi harus diturunkan lagi 1.500 mg atau 1 sendok teh 24 jam, Bapak Ibu. Jadi kita setiap apa makanan harus maksimalnya itu 1 sendok teh garam, tidak boleh lebih. Tapi bukan saat persajian 1 sendok teh ya Bapak Ibu, jadi memang ada sedikit 1 sendok teh itu per 24 jam. Lalu selain darah tinggi, apalagi faktor resiko yang dapat menyebabkan penyakit jantung adalah gula. Gula atau kita bahasa medisnya diabetes mellitus, di mana kadar gula darah waktu dicek di atas 200. Nah, itu kenapa gula itu bisa meningkatkan resiko? Gula itu ibarat ada arang di dalam tubuh kita. Jadi dia dapat merusak
bagian dari pembuluh darah yang ada di tubuh kita Bapak Ibu, termasuk di pembuluh darah di jantung. Ibarat jalan ada bolong-bolong, sehingga gula itu membuat bolong-bolong itu semakin banyak. Ketika ada faktor risiko lain seperti kolesterol, maka terjadilah penumpukan di bolong-bolong tersebut akibat faktor risiko DM. Nah, itu yang dapat menimbulkan plak ataupun sumbatan di pembuluh darah jantung Bapak Ibu. Sehingga gula darah harus terkontrol di angka 140 sampai dengan 180. Bagaimana cara kita kontrol gula? Dengan mengurangi asupan gula, yaitu 5 sendok makan per hari untuk kita konsumsi gula, bukan pantang sama sekali juga, karena memang gula digunakan untuk energi sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Selanjutnya yang menjadi faktor risiko adalah kolesterol Bapak Ibu. Kolesterol itu juga dilakukan pengecekan, sehingga kalau misalnya kolesterolnya itu tinggi, kita harus mengurangi asupan makan makanan seperti daging merah seperti daging sapi, daging kerbau, daging yang mengandung lemak yang banyak. Kalau kita menggoreng makanan itu tidak boleh lebih dari 2 kali penggorengan atau 3 kali penggorengan untuk mengurangi kadar lemak jenuh yang ada di makanan, sehingga hal tersebut bisa mengurangi kadar lemak di dalam tubuh kita. Lemak itu kenapa bisa menyebabkan penyakit jantung? Karena jalan-jalan yang bolong tadi itu bisa masuk lemak di situ karena proses oksidasi atau proses radikal bebas masuk ke dalam tubuh, sehingga bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah jantung. Selanjutnya obesitas. Obesitas itu adalah kegemukan. Berat badan kita memang sudah diharuskan untuk tidak dalam kegemukan Bapak Ibu, sehingga hal tersebut bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Kenapa kegemukan? Bukan hanya penyakit jantung, bisa juga berat badan kita yang terlalu berat bisa mengakibatkan tekanan di lutut, tekanan di pinggang, sehingga banyak keluhan-keluhan seperti nyeri pada lutut, nyeri pada pinggang. Padahal itu diakibatkan adalah berat badan yang tidak sesuai dengan body mass index atau berat badan ideal kita, Bapak Ibu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, selanjutnya yang paling terakhir adalah faktor risiko, mungkin yang paling sering pada laki-laki adalah merokok. Saya beberapa pasien ada usia muda, faktor risikonya hanya merokok Bapak Ibu, sehingga itu memang harus kita kenyangkan, harus kita hindari. Kenapa merokok bisa menyebabkan penyakit jantung? Karena itu sama saja seperti kita menghisap asap kebakaran hutan, kita menghisap asap knalpot, karena itu mengandung radikal bebas. Jadi faktor risiko tadi yang ada 5 itu sebaiknya kita hindari. Nah, yang paling penting yang lain adalah apa? Adalah kelola stres Bapak Ibu. Kita harus bisa mengelola stres. Mungkin kita juga harus diberikan oleh Allah beribadah 5 kali dalam sehari untuk dapat mengurangi rasa stres ya Bapak Ibu ya. Karena memang jantung ini dia memiliki sistem persarafan sendiri, dia tidak bisa kita atur seperti kita menggerakkan tangan. Dia bisa kita atur, misalnya dia terlalu berdebar, tolong jantung jangan terlalu berdebar, dia tidak bisa Bapak Ibu. Sehingga mungkin itulah kenapa kita diminta untuk beribadah 5 kali dalam sehari agar kita dapat bagian dari mengurangi rasa stres, dan kita juga bisa terhindari, mencegah dari penyakit jantung Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu jemaah subuh dirahmati Allah, tanda dan gejala awal yang diakibatkan oleh penyakit jantung itu bermacam-macam. Tetapi yang paling sering adalah penyakit jantung koroner atau perdebatan dari penyakit jantung arteri. Gejalanya itu bisa kita deteksi dari awal. Biasanya ada muncul nyeri atau tidak nyaman pada dada waktu kita beraktivitas sedang atau beraktivitas berat. Misalnya Bapak Ibu datang ke lampu lembut, menyangkol, tiba-tiba terasa dadanya nggak enak, kayak tertimpa beban berat, kayak sempit, atau mengeluh agak sedikit penuh, lalu disertai dengan keluar keringat dingin, terasa ada penjalaran seperti nyeri dada, menjalar ke sebelah kiri lengan atau ke leher,
Nah, itu adalah merupakan gejala awal. Tetapi biasanya pasien yang kalau sudah menderita gejala tersebut pada saat istirahat sudah hilang gejalanya Bapak Ibu, lalu tidak datang kontrol ke puskesmas, tidak datang kontrol ke rumah sakit karena merasa sudah enakan. Besoknya nggak kerja lagi, besoknya nggak mencangkol lagi, cuma di rumah saja. Padahal kita tahu bahwa yang tadi itu merupakan gejala awal. Apa yang harus sebaiknya dilakukan? Kita datang ke puskesmas, ke klinik untuk dilakukan namanya pemeriksaan EKG. Dari situ kita merupakan gejala awal, kita harus melihat sehingga ketika kita selalu melakukan pemeriksaan kita ada diagnosis dini. Selanjutnya gejala apa lain? Cepat lelah, cepat capek. Cepat capek yang bagaimana? Cepat capek yang memang biasanya kita melakukan aktivitas biasa nggak ada masalah, tetapi pada saat ini aktivitas yang kita lakukan sedang atau berat itu terasa agak berat, terasa agak lelah, bahkan ngos-ngosan. Nah, itu kita harus juga melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau ke tempat yang terdekat Bapak Ibu. Nah, untuk pencegahan dari penyakit jantung itu dari Kementerian Kesehatan juga sudah menyampaikan ada metode cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin, datang ke puskesmas apabila kita usia di atas 50 tahun untuk diukur tekanan darahnya, diukur gula darahnya, diukur kolesterolnya, sehingga kita mengetahui faktor risiko apa yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah enyahkan asap rokok. Yang ketiga adalah rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik adalah minimal yang dianjurkan Bapak Ibu 30 menit setiap hari, minimal 3-5 hari dalam seminggu. Bagaimana olahraga fisiknya? Jalan pagi sampai subuh 30 menit. Besok ditingkatkan lagi 200 meter, besoknya ditingkatkan lagi 400 meter, sehingga apa? Jantung terbiasa dengan aktivitas. Lalu selain rajin beraktivitas fisik, kita harus diet seimbang, makan makanan yang rendah garam, makan makanan yang rendah gula. Kalau misalnya kita dengan obesitas, kita mengganti beras putih dengan beras merah, atau kita mengganti roti biasa dengan roti gandum apabila kita memiliki obesitas, sehingga berat badan kita terjaga menjadi berat badan ideal, dan hal tersebut bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Selanjutnya istirahat yang cukup. Kita mungkin lupa pada saat beraktivitas, pada saat bekerja, kita lupa istirahat 8 jam sehari minimal. Kenapa? Karena pada saat istirahat itu waktunya tubuh untuk recovery, untuk beristirahat, untuk meregenerasi sel Bapak Ibu. Sehingga pada saat istirahat, tidur yang dalam itu merupakan fase di mana tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga tidur yang cukup itu sangat penting bagi kita manusia supaya dapat menjaga fungsi organ dalam keadaan sehat dan prima keesokan harinya saat menjalankan aktivitas. Selanjutnya yang terakhir adalah kelola stres. Bagaimana cara mengelola stres? Masing-masing dari kita berbeda. Ada yang dengan melakukan hobi, ada yang dengan beribadah, ada yang dengan membaca buku. Nah, itu cara kita untuk mengelola stres. Kenapa? Pada saat kita stres, tidak sadar gula darah akan naik. Hormon-hormon yang bekerja untuk membuat kita lebih sehat, lebih tegar pada saat mungkin terjadi ada sesuatu terus kita agak emosi, itu tensi juga akan naik, tidak kita sadari. Nah, pada saat itulah kita harus sadar, kita harus kontrol supaya kita dapat mengontrol emosi, kita dapat mengontrol stres, supaya tekanan darah dapat terkontrol dengan baik, nanti dapat terkontrol dengan baik, dan di situ kita bisa mencegah terjadinya penyakit jantung Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sahabat jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang paling sering kejadian adalah darah tinggi, awal dari faktor risiko. Saya banyak mendapatkan bapak-bapak, ibu-ibu dengan darah tinggi tapi tidak terkontrol. Bagaimana solusinya? Yang pertama, selain kita memodifikasi gaya hidup, kita juga harus menjaga pola makan.
dan juga minum obat. Sampai kapan minum obat? Kan banyak yang tanya kayak gitu kan Pak Ibu. Apakah terus-terusan kita harus meminum obat? Nanti efek sampingnya bagaimana? Seperti itu. Nah, obat-obatan yang diberikan seperti obat jantung itu, dia menurunkan tekanan darah. Biasanya kita kontrol ada waktunya Bapak Ibu, 3 sampai 6 bulan tergantung perbedaan dari profil masing-masing kita. Dalam 3 bulan kita memberikan obat anti darah tinggi. Kalau memang tidak terkontrol, maka kita kombinasikan nanti dengan 3 obat anti hipertensi atau anti tekanan darah. Kalau misalnya tekanan darahnya sudah turun, maka nanti obatnya pelan-pelan kita akan turunkan. Tapi dengan menjaga pola gaya hidup yang sekarang. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya suka makan lemak, suka makan garam sehingga tekanan darahnya tinggi. Waktu kita kontrol dengan obat-obatan, Bapak dan Ibu sudah mengontrol bagaimana makan yang sudah bagus, olahraga sudah bagus, maka tensi sudah mulai turun. Di situ kita pelan-pelan akan menghentikan salah satu obatnya, bahkan bisa sampai kita stop. Yang paling penting adalah menjaga modifikasi gaya hidup kita Bapak Ibu yang harus kita jaga. Lalu diet yang seperti apa atau makanan yang seperti apa? Makanan yang tinggi sayuran itu harus kita utamakan. Mengurangi garam, asupan garam 1 sendok teh tadi itu harus kita rutinkan. Lalu kita harus mengelola stres supaya tidak mendapatkan tekanan darah tinggi juga seperti itu. Jadi banyak makanan-makanan yang sekarang apalagi ultra processed food ya Bapak Ibu ya yang ada di supermarket itu banyak yang memang sudah instan. Kita tidak tahu berapa kandungan natriumnya atau garamnya, padahal itu bisa sampai 19 gram sekali pertakaran saji. Nah itu kita harus juga perhatikan. Sosis dan lain-lain itu makanan-makanan itu harus kita perhatikan. Supaya kita apa? Supaya kita dapat mengontrol asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya mungkin selain darah tinggi, kita juga harus mengontrol gula darah. Nah, gula darah paling sering saya jumpai juga dengan kadang-kadang dengan keluhan di ujung-ujung jari seperti kebas, lalu malam hari sering buang air kecil, lalu sering merasa haus. Nah itu tanda awal gejala dari gula. Bedanya serangan jantung pada orang dengan diabetes adalah nyeri dadanya itu tumpul, tidak terlalu khas Bapak Ibu. Kalau tadi nyeri dadanya itu seperti tertimpa beban berat, terasa ada penjelaran, pada orang yang menderita penyakit gula, nyeri dadanya itu seperti hal yang biasa saja, bisa ditahan. Karena apa? Gula itu menurunkan efek dari saraf sehingga seperti rasa nyeri, ambang nyerinya itu turun, sehingga kita harus lebih aware, harus lebih kontrol secara rutin kalau memang kita ada faktor risiko gula Bapak Ibu. Misalkan di orang tua kita ada riwayat gula, Bapak Ibu ada riwayat gula, nah itu kita harus lebih rutin kontrol untuk dapat menjaga kadar gula dalam batas yang normal. Kita tidak mau kadar gula kita itu terlalu tinggi sehingga itu bisa menyebabkan komplikasi ke yang lain-lain, seperti salah satunya yang dapat menyebabkan kejadian fatal adalah serangan jantung. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, mungkin sering juga mendengar tiba-tiba ada orang sehat-sehat saja tiba-tiba terjatuh. Tiba-tiba terjatuh tidak tahu kenapa sebabnya, tiba-tiba ada penurunan kesadaran. Itu jangan kita bangunkan, jangan kita kasih minum air, karena memang posisi secara normalnya Bapak yang terjatuh itu tidak sadarkan diri dan tidak memiliki respon atau refleks untuk minum air. Sehingga yang pertama kita lakukan membangunkan. Kalau memang Bapak yang tidak bangun, tidak ada respon, maka yang pertama kita melihat, kita raba ada nadi apakah di leher. Kalau misalnya ini adalah merupakan nadi yang terdekat dari jantung, sehingga dengan mudah kita bisa merabanya di sekitar tenggorokan. Nah itu berdetak. Nah kalau misalnya tidak ada detakan, maka kita mulai lakukan resusitasi jantung paru, atau kalau Bapak Ibu sering lihat di TV dipijat jantung ya Bapak Ibu ya. Nah itu harus kita lakukan. Kalau misalnya nadi yang di sebelah kerongkongan tidak terabat.
Bukan kita menepuk-nepuk tangan, bukan kita gosok-gosok, bukan. Nah, kadang-kadang kan kita merasakan dari kayak gitu kita tepuk-tepuk, ada tuh ditepuk-tepuk tangannya itu tidak memberikan efek apapun. Kenapa kita harus pijat jantung? Karena nadi ini merepresentasikan jantung orang tersebut berdenyut atau tidak. Ketika kita raba tidak ada denyutan berarti fungsi jantungnya sudah tidak ada, sehingga kita mencoba untuk mengembalikan kontraksi jantung dengan cara memijat. Ya kita usahakan kita ikhtiar dengan memijat jantung dari luar. Nah, itulah secara normal biologisnya agar jantung tersebut bisa berdetak kembali sambil kita mencari pertolongan di luar. Ada beberapa mitos yang menyebutkan kalau misalnya terjadi yang seperti itu banyak faktor kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau secara medis biasanya kalau ada terjadi tiba-tiba pingsan, yang pertama sekali memang itu diakibatkan adalah henti jantung. Ada beberapa orang masih muda, masih sehat, melakukan olahraga, tiba-tiba juga terjadi kolaps atau pingsan. Nah itu perlu kita ketahui bahwa memang secara fisiologis kalau kita masih sehat juga kita harus mengetahui batas ambang ada kelainan atau tidak pada jantung orang tersebut. Dengan apa? Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum melakukan olahraga yang kompetitif. Olahraga yang kompetitif ini ya olahraga yang ada tandingannya seperti main bulu tangkis, main futsal, main bola. Nah sesekali kita harus menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Biasanya kita melakukan yang pertama pemeriksaan ekokardiogram, elektrokardiogram atau pemeriksaan irama jantung, elektrik jantung, listrik jantung. Itu yang kayak garis-garis yang ada di kertas. Yang kedua bisa kita lakukan pemeriksaan treadmill stress test Bapak Ibu. Jadi yang orang tersebut nanti naik treadmill, dilihat nanti fungsi jantungnya pada saat aktivitas yang berat. Jadi di situ kita bisa melihat ada nggak yang masalah di jantungnya pada saat aktivitas yang berat, sehingga hal tersebut bisa merepresentasikan apabila orang tersebut melakukan kegiatan yang agak berat atau aktivitas yang agak berat. Kalau dari di situ kita dapat mendiagnosis lebih awal mungkin ada kelainan irama jantung pada orang tersebut, sehingga pada saat aktivitas berat ternyata irama jantungnya muncul terlalu tinggi. Nah, itu yang menyebabkan tiba-tiba pingsan. Makanya kalau kita lakukan treatment tersebut sudah ketahuan di awal Bapak Ibu. Biasanya itu sering dilakukan kalau misalnya ada medical check up, pemeriksaan cek kesehatan secara menyeluruh. Biasanya dilakukan treatment. Nah, itu salah satu bagian untuk kita lakukan pemeriksaan kesehatan pada orang-orang yang masih sehat. Yang selanjutnya kita juga dapat melakukan pemeriksaan ekokardiografi itu USG. Biasa USG kan di ginjal, di perut, di hati. Kita juga dapat melakukan pemeriksaan ekokardiografi itu di jantung. Fungsinya seperti mata kedua kita Bapak Ibu. Kita dapat melihat struktur dari jantung, kita dapat melihat katup, kita dapat melihat gerakan jantungnya itu normal atau tidak yang diakibatkan oleh penyumbatan penyakit jantung koroner. Nah itu bisa kita lihat dari pemeriksaan ekokardiografi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus dapat menjaga jantung supaya iman kita lebih kuat, karena jantung itu seperti genset, dia merupakan sentral yang mengaliri listrik ke seluruh rumah. Dia merupakan sentral, sehingga kita harus dapat menjaga jantung dengan menjaga pola gaya hidup yang lebih sehat. Mungkin dari saya sekian. Semoga hati kita selalu dapat dijaga oleh iman dan tubuh kita dijaga dengan kesehatan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Sunan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang masalah penyakit jantung, ataupun ada sanak keluarganya yang menderita sakit jantung ingin ditanyakan, silakan. Benar, sehat semua jantungnya? Alhamdulillah sehat semua sepertinya Pak Suhadi. Tolong. Berdiri.
Silakan Ibu. Itu tertutup tenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Barangkali itu pertama saya nggak bertanya. Saya hanya ingin menyampaikan keyakinan saya tentang fenomena sekarang. Kan banyak anak-anak saya yang fenomena yang sekarang adalah kehidupan malam sementara dalam penjelasan tadi kita mungkin istirahatkan Al-Quran sudah dikatakan bertangan dijadikan malam itu istirahat dan pelanggaran sunatullah itu tidak menurut dari segala usia. Akibatnya rumah sakit penuh terus. Kan begitu. Jadi ada kegiatan yang kita tidak sengaja, tidak hanya laki-laki. Kami perempuan juga begitu. Ada proses pembangunan diri sendiri. Kalau saya yang sering mengatakannya, kalau perempuan dimulai dari dapur dan meja makan, kalau laki-laki disempurnakan dengan tidak tidur dan merokok. Kalau kita katakan merokok itu haram, itu mereka akan tanya dalilnya. Kalau saya bukan ulama, bukan orang yang mengerti tentang fikih yang dalam. Kalau saya akan menjawabnya, fikihnya tubuh kapan, dalilnya tubuh kamu sendiri. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Usaha pemerintah sudah cukup. Ada pemilu Pak setiap bulan mengecek. Tapi yang datang terutama bapak-bapak ini bisa mengajari Pak Makaris itu yang itu kalau ini itu kalau ada itu. Jadi saya ingin menanyakan kepada kita sejauh mana mungkin lebih dalam apa dokter menjelaskan upaya kita untuk menjaga sehat itu lewat tidur yang cukup dan dengan efek psikologis yang selalu menjaga hati yang selalu bersyukur dan kita baik. Dan apa sih yang paling bersyukuri sebagai dokter jantung jika melihat detak jantung yang sehat dan sangat apa Bapak sangat gele-gele kepala atau apalah ketika melihat kondisi jantung orang-orang yang tidak menjaga sehatnya dengan sengaja itu, terutama yang masih muda-muda itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taufik, umur 60 tahun 16. Kerjaan, Pak, di pengalaman Pak ya, kebetulan saya pasien di rumah sakit rujukan waktu itu masih berada. Singkat cerita saya sakit, lalu dibawa ke ruang ronsen ya. Setelah saya kembali hasil ronsen itu direkomendasi jantung saya bengkak. Singkat cerita besoknya saya ke Bandar ketemu dengan dokter Nurholis di 46 dan 22 kebetulan tadi satu kampung sama dari Cik, apa nih? Tentu biasa saja. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, andai kata semua yang di ronsen itu nanti bengkak, dan jadi trauma, gitu ya. Jadi ini bagaimana caranya
Karena alhamdulillah kami masyarakat Ambia dunia khususnya Kecamatan Suso, lebih khusus Desa Pina, bangga Ambia punya dokter jantung karena dalam bahasa anak jamu di Suso ini banyak kali yang dapat jantung. Jadi supaya jangan supaya jangan terjadi lagi hal ini. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab pelan-pelan dari satu-satu dari pertanyaan Ibu tadi. Yang pertama harus kita jaga adalah pola tidur ya Bapak Ibu. Memang betul karena memang kita diciptakan itu berusaha atau bekerja di pagi hari, malam istirahat. Bahkan dianjurkan kita bangun sepertiga malam ya untuk beribadah. Nah, jadi untuk menjaga itu bagaimana? Tetap kita harus tidur lebih awal. Memang itu kenapa? Seperti kita sel-sel itu bekerja pada saat kita tidur, Bapak Ibu. Jadi memang kalau kayak kata Mama Irama, begadang kalau ada perlunya saja. Tapi kalau tidak ada perlunya, sebaiknya memang kita tidur lebih awal dan bangun di sepertiga malam beribadah dan dapat kita melakukan aktivitas besoknya dengan segar. Nah, untuk bagaimana cara kita menjaga hal tersebut, memang itu kembali ke kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Kita dapat menyebarkan kebiasaan yang baik supaya kita dapat menyebarluaskan bahwa tidur itu penting. Dan kebiasaan-kebiasaan sekarang itu memang bergeser karena kecanggihan teknologi, karena ya, update informasi yang terlalu cepat, sehingga memang yang muda-muda sekarang juga terlalu banyak menggunakan gadget, begadang yang tidak penting. Nah, mungkin itu bisa kita alihkan, bisa kita sampaikan bahwa kita perlu untuk istirahat yang cukup untuk dapat menjaga kualitas. Hal yang membuat saya senang apabila ada orang yang sudah dengan penyakit jantung terkontrol dan dapat menjaga kualitas hidupnya. Karena memang hampir dominan penyakit jantung itu dikatakan dia kita bermain di angka kesehatan dan juga angka kecacatan. Kenapa? Karena kalau sembuh total itu biasanya tidak ada, tapi dia terkontrol. Jadi terkontrol itu dapat melakukan aktivitas fisik, dapat beribadah, minum obat secara teratur, akhirnya bisa berjalan kembali, bisa melakukan aktivitas tanpa sesak, tanpa cemas, tanpa berdebar. Itu yang membuat saya senang. Tetapi kalau misalnya datang kembali masuk lagi dengan sesak nafas, nah itu biasa kita sangat harus lebih ketat lagi gitu Bapak Ibu. Karena memang pemantauan apabila sudah jantungnya besar itu bukan hanya dari dokternya, tetapi dari sekitarnya juga, dari sistemnya, dari keluarganya, dari support sistemnya yang pendukungnya Bapak Ibu, dari istri, dari suami, dari anak-anak. Dukungan-dukungan seperti itu yang sangat penting. Tujuannya apa? Untuk menjaga supaya obat minum teratur, air minumnya tidak terlalu banyak dan terkontrol. Karena apa? Jantung itu dia tergantung dengan volume air. Kita terlalu banyak minum, kencingnya sedikit, pompa jantungnya tidak sanggup. Itu yang menyebabkan malam lagi tidur tiba-tiba terbangun karena sesak. Nah, jadi memang support system itu harus dibangun, bagaimana keluarga juga ikut membersamai dari orang-orang dengan penyakit jantung supaya kualitas hidupnya lebih baik. Kualitas hidup yang lebih baik, dapat tidur dengan nyenyak, bisa melakukan aktivitas, bisa beribadah. Nah, itu yang kita jaga Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Bapak, bahwa ya mungkin memang waktu pada saat di foto ronsen gambarannya bengkak ya Bapak Ibu ya. Dan juga biasanya juga kalau misal ronsen seperti itu banyak kita di pasar Bapak Ibu. Jadi orang jualan mungkin pada saat di foto ronsennya agak sedikit bengkak, tapi tidak menimbulkan masalah. Kenapa? Karena memang masih adaptasi, tubuh kita bisa beradaptasi. Misalnya jantungnya sudah agak bengkak karena memang darah tinggi yang tidak terkontrol, kan sering Pak kan tensi 140 loh biasa mentah loh 140, anak sakit uleh, nggak ada mata kabur, nggak ada apa-apa, sudah adaptasi dengan tensi segitu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa
proses metabolisme, proses regenerasi tubuh semakin meningkatnya usia semakin melambat. Kita sebut dengan proses penuaan. Yang hidup kan akan mati, Bapak Ibu. Jadi proses penuaan itu akan terus berjalan. Nah, ketika itu jadi ya, jadi karena proses metabolisme itu semakin melambat, maka jantung yang awalnya kita beradaptasi lama-lama tidak beradaptasi lagi, baru muncul akan gejalanya itu di atas umur 60 tahun, agak capek, sedikit agak lemah. Itu karena proses adaptasi tadi sudah mencapai puncaknya. Jadi jangan kita biarkan misalnya darah tinggi di atas 140, di atas 140 kita biarkan karena badan kita masih terasa nyaman. Bukan gitu, Pak, tapi tetap harus kita kontrol supaya di atas umur 80, di atas umur 60 kualitasnya masih bagus, jantungnya masih bagus. Nah, jadi memang ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan foto ronsen jantung bengkak, bisa kita lihat evaluasi dari pemeriksaan EKG. Setelah dari EKG di eko untuk melihat apa fungsi jantung. Ternyata jantung yang bengkak itu belum tentu tidak bagus, tetapi bisa jadi fungsinya bagus. Tetapi biasa bengkak itu kenapa? Karena ada darah tinggi yang tidak terkontrol, ada mungkin gula juga tidak kontrol. Nah, disitulah baru kita ketahui bahwa ada faktor resiko yang harus kita kontrol. Nah, jadi tidak usah khawatir kalau misalnya dari hasil pemeriksaan foto ronsen agak sedikit bengkak, tapi kita merasa biasa saja tanpa ada faktor resiko penyerta. Kalau tensi masih bagus, gula masih bagus, kolesterol masih bagus, tapi agak bengkak sedikit nggak apa-apa. Kita olahraga kayak biasa saja, Bapak Ibu, karena itu tidak mengganggu apapun. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, tapi yang perlu kita khawatirkan apabila ada keluhan cepat lelah tadi, ada keluhan sakit kepala kalau misalnya tensi di atas 140, nah itu harus kita kontrol. Nah, jadi alhamdulillah ada kesadaran dari Bapak untuk mungkin melakukan foto ronsen. Nah, itu untuk mendiagnosis dini, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Mungkin dari saya seperti itu saja. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi dengan penjelasan Bapak, yaitu gula darah, kolesterol, darah tinggi, semuanya bisa mudah-mudahan. Pertanyaan saya, kalau kita ada gejala asal lambung apakah itu bisa mudah-mudahan juga? Baik. Ya, baik Bapak Ibu, memang gejala jantung sama gejala lambung ini mirip. Hampir mirip, 90% hampir mirip. Bagaimana cara kita membedakan? Hanya dari pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Kalau misalnya Bapak Ibu mengeluh ada kayak terasa begah, terasa perut kembung, lalu tidak membaik dengan obat-obatan lambung, silakan datang ke puskesmas atau ke klinik terdekat untuk dilakukan EKG. Kalau hasil EKG-nya normal, hampir di atas 50% itu bukan karena jantung. Tetapi harus ada evaluasi ke depannya lagi. Seandainya memang ada gejala yang berulang, harus kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Gejalanya hampir mirip, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita dengan gejala nggak enak di ulu hati, minum obat ulu hati membaik, insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau ada gejala di ulu hati, tapi minum obat lambung tidak membaik juga, nah itu sebaiknya segera lakukan kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat, Bapak Ibu. Karena memang gejalanya sangat-sangat mirip. Apalagi ada dengan faktor risiko tadi, gula, darah tinggi, kolesterol. Nah itu lebih meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit jantung, Bapak Ibu. Baik. Mungkin dari saya sekian. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Seluruh yang salah itu datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah. Semoga Allah mengampuni saya. Bapak Ibu sekalian, semoga hati kita selalu dijaga oleh iman dan tubuh kita dijaga dengan kesehatan, sehingga setiap detak jantung menjadi pengingat untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena jantung yang sehat akan menguatkan kehidupan dan kolbu yang bersih akan menguatkan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan?